Yang putri bersiap-siap ya. Setelah ini kami berikan kesempatan. Silahkan disebutkan nama, juga kelasnya, kemudian apa yang mau disampaikan kepada Mas Gibran Raka Buming Raka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pendiri Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Al-Maqfurlah Kiai Al-Hajj Nur Muhammad Iskandar SI. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Amin amin. Yang saya hormati pula pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah 2 Tangerang, Kiai Al-Hajj Muhammad William Absarallah Fitrasi, dan ibunda ibunya Nureka Fatimah Zahra, dan ibunda ibunya Haja Husnul Fatimah. Yang saya hormati pula bakal calon wakil presiden Indonesia 2024 Mas Gibran Raka Buming Raka. Perkenalkan, nama saya Nabiro Alfonso dari kelas 11 SMA Manbaul Ulum. Sedikit cerita, mungkin saya berniat untuk melanjutkan setelah dari SMA ini ke salah satu perguruan tinggi negeri. Tapi yang dari kami ini, para santri kadang-kadang sedikit merasa pesimis, karena terkadang kami itu dianaktirikan, seperti disingkirkan kalau dibandingkan di antara sekolah-sekolah lain yang sebutlah sekolah negeri unggulan atau sekolah-sekolah favorit. Padahal saya yakin kami para santri ini tidak kalah dari mereka. Kami belajar lebih banyak dari mereka. Mereka hanya banyak belajar ilmu-ilmu formal, kami belajar ilmu-ilmu agama juga. Kenapa kami merasa seperti dikesampingkan gitu? Ya, nama saya Muhammad Hafiz dari kelas 12 IPS SMA Manulung. Saya juga melanjutin dia yang tadi. Juga ada kasus dari kayak alumni kami dari beberapa tahun yang lalu. Jadi kakak kelas kami itu masuk menempuh jalur beasiswa PBSB. Terus dia tuh masuknya jurusan informatika terus di Universitas Indonesia. Nah, dia udah lulus tes beasiswa PBSB-nya. Nah, terus malah harus simak UI dulu. Jadi saya kayak nanyanya kenapa gitu. Padahal kan kita udah dapat jalur beasiswa PBSB, masa harus diraguin lagi sih, harus simak UI dulu. Kenapa nggak langsung PBSB langsung masuk universitas aja? Ya, apakah kayak prestasi kami gitu diragukan gitu sama universitas luar? Itu sih saya yang makanya. Sudah, lagi. Ini lagi protes ceritanya ya. Curhat atau protes? Ya, mohon tanggapannya Mas Gibran. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk Ananda Nabiro dan juga Ananda Hakim. Monggo, Mas Gibran. Mohon izin Pak Kiai Ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi pertanyaannya bagus sekali ya. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan santri-santri. Kita akan mendengarkan azan terlebih dahulu.
Baik, saya lanjutkan ya. Ini tadi pertanyaan yang paling banyak ditanyakan santri-santri dan juga para guru-guru pondok. Kamu kelas berapa? 11? Salah, 11 Kelas juga? 11. 11, 12, oke. Tadi waktu saya dijamu makan siang oleh Pak Kiai dan Punyai, tadi saya sampaikan masalah dana abadi pesantren. Nah, di luar dana abadi pesantren itu sebenarnya kami juga sudah menyiapkan beberapa program ini yang memang kami khususkan untuk santri. Kan kita sering bilang apa, penekanan untuk milenial, Gen Z. Jadi kadang-kadang santri itu dilupakan. Jadi kalau mohon izin Pak Kiai, kalau sekarang itu sudah era revolusi industri 5.0, santrinya harus 5.0 juga. Ya kita pengen santri itu bisa ini apa, menjawab tantangan zaman. Kalau santri kan pasti pinter ngaji, tapi kita juga pengen santri itu misalnya ya mengerti perbankan syariah, ngerti ekonomi syariah, ngerti bagaimana caranya dakwah dengan menggunakan media sosial. Mungkin kalau pengajian akbar itu mungkin ribuan, puluhan ribu, tapi kalau diposting bisa puluhan juta. Atau mungkin santri yang ngerti pertanian, ngerti perikanan, tapi menggunakan AI, machine learning. Atau santri yang punya jiwa entrepreneurship. Jadi kita pengen penekanan di situ. Jadi santri itu bisa menjawab tantangan zaman, bisa memenuhi kebutuhan industri. Jadi nanti ke depan ada dana abadi pesantren dan yang namanya santri 5.0 itu. Jadi tadi juga sudah saya sampaikan ke Pak Kiai, Pak Kiai ini nanti mohon dikawal betul program dari kami yaitu dana abadi pesantren. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kamu lontarkan tadi nanti bisa terjawab. Jadi yaitu tadi santri selain pinter ngaji harus punya ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu nanti akan menjawab semua keraguan-keraguan dan apa, bagaimana ya mohon maaf kalau jangan sampai santri itu dipandang sebelah mata, tapi kita juga harus mengupgrade diri. Nah itu nanti PR kami ya. Lalu ini tadi kan juga sudah dapat makan siang ya sama susu. Kalau pengen menuju Indonesia emas itu otomatis kita harus menyiapkan generasi emasnya juga. Nah ini generasi emasnya ya di sini semua. Jadi yang anak-anak, yang muda-muda itu harus sehat semua, harus kuat semua, otomatis nanti pasti pinter semua. Lalu yang santriwati, kita kan juga sering menekankan mohon izin punyai masalah stunting. Jadi di masa remaja ini harusnya sudah ada screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga 2 tahun, harus ASI. Lalu setelah itu MPASI-nya seperti apa, kandungan proteinnya seperti apa. Terus nanti kalau udah sekolah ya itu tadi, kalau bisa disediakan makan siang gratis dan susu. Nah itu nanti kalau udah mondok ya itu tadi kita kawal. Jadi 2045 itu nanti yang mengisi ya bukan saya lagi, tapi adik-adik yang lebih muda ini. Jadi menuju Indonesia emas, generasi emasnya udah disiapin semua. Itu ya kira-kira ya. Jadi itu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan itu di pesantren-pesantren, dan kami sudah komitmen, sudah konsultasi juga dengan para kiai ya. Alhamdulillah hampir semuanya mendukung ya. Pokoknya kami nggak mau melupakan santri deh ya. Itu ya. Ada yang punya cita-cita ini nggak? Misalnya jadi programmer. Nah, tuh kan sekarang cita-citanya kan aneh-aneh semua. Karena memang ada ini apa? Saya yakin teman-teman santri pasti ada minat di situ.
atau sekolah gaming atau macam-macam. Jadi kalau di Solo tuh kita nanti ya Pak, di buku itu bukunya dibaca ya. Itu kalau di Solo tuh ada namanya Solo Technopark. Jadi di situ ada inkubasi UMKM, ada les ini apa? Kursus las bawah air. Lalu ada sekolah gaming. Lalu ada sekolah cyber security. Nah, sekarang kita harus mengupgrade diri seperti itu biar bisa memenuhi perkembangan zaman, memenuhi kebutuhan industri. Jadi di sekolah dan di dunia pekerjaan itu semuanya matching. Itu ya. Tadi yang kalian sampaikan itu adalah mismatch antara dunia pendidikan dan dunia industri. Tapi itu nanti PR kami. Tenang aja. Pokoknya kalian nurut sama Pak Kiai, rajin ngaji, tahajud, belajar yang pinter, ya. Terima kasih, terima kasih. Ada lagi, tuh yang cewek-cewek. Silakan anak putri, iya, sini, agak ke depan. Kakak Adam dikasih media. Sebutkan nama dan juga kelas ya, adik-adik sekalian. Kakak Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Umi Nuratul Hiktiah, kelas 11 SMA Manbaul Ulum. Yang terhormat pendiri Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, yakni Kiai Nur Muhammad Iskandar SQ, dan pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah 2, Kiai Haji Muhammad Ulil Abesor Al-Hafidh LC, beserta Ibu Haja Nyai Nur Eka Fatimah Zahra dan Ibu Nyai Husnul Hatimah, dan wabil khusus Mas Gibran yang Kio yang insya Allah masuk TV loh. Yang insya Allah akan menjadi Wakil Presiden 2024. Amin. Saya mau bertanya, istilah demokrasi itu kan pemimpin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kita sebagai santri, kita kan kekurangan, maksudnya terbatas akan teknologi dan informasi. Terus itu bagaimana caranya pemerintah menangani agar santri itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain mengenai informasi dan teknologi tersebut. Misal kalau di sini kita terbatas akan internet atau main komputer dan segala macam. Jadi otomatis ketika nanti kita udah lulus di pesantren, kita akan kalah dengan yang lain, maksudnya mungkin dalam segi teknologi. Itu gimana caranya pemerintah menanggulangi? Kan pemerintah itu untuk rakyat, jadi ada hak kami buat minta jawaban pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tur Paul Purwaini dari kelas 5. Saya ingin melanjutkan teman saya tadi. Apalagi kalau misalkan kita mau daftar universitas gitu-gitu, di sini kan kurangnya informasi. Nah, itu gimana cara pemerintah biar kita lebih mengerti masalah universitas yang kita tuju, mengerti apa yang kita bisa dalami dalam. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Gibran, kami Kelas 11 juga ya. Jadi, pertanyaannya hampir-hampir mirip sih sebenarnya ya. Ini juga jenis-jenis pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman yang ada di SMK ya. Tadi saya bilang masalah apa? Mismatch antara sekolah dan dunia apa? Industri. Dulu tuh waktu awal-awal saya menjabat di Solo itu ini apa? Kita kunjungan ke beberapa SMK ya. Sebenarnya SMK itu bukan ranahnya wali kota sih, tapi ranahnya gubernur. Tapi karena apa? Ya keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium. Jadi itu isinya
perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya Astra, Sinarmas, itu mereka kami bentuk untuk mengawal SMK. Jadi sebelumnya mungkin yang mohon maaf mungkin komputernya masih jadul atau alat-alatnya itu masih sangat tidak terupdate. Ini kita update semua. Jadi apa yang dipakai di pabrik, yang dipakai di industri itu sama dengan yang ada di sekolahnya. Jadi kita pengen apa yang dipelajari di sekolah itu nanti terpakai di dunia kerjanya. Kamu maksud itu kan? Itu benar kan? Nah, jadi kita pengen yang namanya kurikulum itu kerjasama dengan pelaku industri. Kan yang mengerti kebutuhan industri, pelaku industri itu sendiri. Jadi kita pengen nanti ada keterbukaan antara sekolah dan dunia industri. Jadi anak-anak apa yang dipelajari sehari-hari di sekolah itu benar-benar bisa terpakai di dunia kerja, entah itu komputernya, mesin CNC-nya. Ini kemarin kami banyak yang kami perbarui, gurunya juga kami upgrade. Jadi benar-benar ketika sudah lulus itu tidak perlu lagi kursus lagi atau pelatihan tambahan. Jadi benar-benar ready, siap untuk kerja, ditempatkan di dunia usaha. Ya, itu tadi pertanyaannya agak mirip, tapi itu nanti jadi PR kami. Ini pertanyaannya bagus dan banyak ditanyakan juga karena yang muda-muda ini resah pakai kalau dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan atau nanti tersaingi atau merasa dipandang sebelah mata sama sekolah yang konvensional, itu kan? Ya, kasih ya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah. Oke, kita boleh masih dibuka, Mas Ibran? Boleh ya. Oke, silakan kami berikan kesempatan lagi. Mungkin dari santri yang Mahat Ali, nanti kita berikan juga santri SD terakhir nih yang masih unyu-unyu nanti ya. Ada santri Mahat Ali? Oh, Mas Jody, silakan Mas Jody. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Your Excellency, the founding father of Aslika Islamic Boarding School, Al-Maghfirullah Dr. K. Haji Nur Muhammad Iskandar Rizki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu amin. Your Excellency, the Guardian of Aslika Islamic Boarding School 2, Mr. K.J. Muhammad Walid Asal Al-Hamid LC, and Bunyai Nur Eka Fatimah Zahra, and Bunyai Husnul Khatimah. And Your Excellency, so our beloved, the Vice Presidential Candidate, Mas Gibran Rakabuming Raka. Perkenalkan, saya Jody Akbar, perwakilan dari Mahasantri atau setara mahasiswa di Mahat Ali Riyadul Jannah Pondok Pesantren Asy-Diyah. Suatu kehormatan besar saya bisa bermuajah langsung, berhadapan langsung oleh Mas Gibran. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit keresahan yang berasal dari kalangan terkhususnya mahasantri terkait dunia pekerjaan. Jadi mungkin sedikit ada kaitannya sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, di mana kita mahasantri yang berbasic pondok pesantren, latar belakang pondok pesantren, terkhusus semisal di Mahat Ali ini dengan jurusan ulumul Al-Qur'annya dan Al-Qur'annya itu bagaimana kita dapat kesempatan di dunia pekerjaan, di mana kadang keresahan dari mas santri, jurusan ulumul Quran itu bisa apa sih? Jurusan ulumul Quran itu bisa dapat pekerjaan apa sih? Apakah cuma jadi kiai aja atau jadi ulama, jadi
pendakwah aja, padahal kita juga ingin menguasai di bidang-bidang tertentu. Apa enggak bagus, apa enggak indah kalau misalnya di bidang-bidang tertentu, di bidang-bidang perekonomian, di bidang-bidang industri, dan di bidang-bidang perpolitikan lainnya itu diisi oleh kami, orang-orang matali, orang-orang mahasantri yang paham agama, ahli baca kitab, menghafal Al-Quran, jurusannya Ulumul Arfan, mengisi di bidang-bidang sektor-sektor industri, sektor-sektor politik, sektor-sektor ekonomi lain. Jadi adakah dan bagaimana tanggapan Mas Gibran terkait kesempatan bekerja, kesempatan dunia kerja yang akan nanti kami lalui? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang umurnya berapa? Saya 22. Oh, udah 22, udah mau lulus ya. Itu tadi yang saya sampaikan ke tadi penanya pertama siapa? Nabil dan siapa tadi? Lupa tadi. Hafiz. Sekali lagi kita akan ingin penguatan di pondok, terutama untuk santri ya. Tadi kan saya udah bilang kita ingin ke depan ada santri itu ngerti masalah perbankan syariah, ngerti bagaimana caranya dakwah dengan menggunakan misalnya sosial media, ngerti programming, ngerti coding, ngerti cyber defense, cyber security, ngerti ekonomi syariah, ngerti pertanian dengan menggunakan teknologi AI dan lain-lain. Nah ini nanti ke depan sekali lagi ya, ini memang PR sih, PR kita bersama ya. Tapi sekali lagi nanti ke depan harus ada sinergi. Kemarin kami beberapa pihak kiai juga sudah mengusulkan pesantren itu naik level ke tingkat dirjen. Jadi nanti benar-benar santri-santri nanti bisa dikawal. Kamu cita-cita pengen jadi apa? Saya dosen sih. Dosen di kampus ternama. Dosen apa? Kampus ternama mana? Ya kalau bisa mungkin go internasional. Iya. Di bidang Al-Quran dan Ulumul Quran, tafsir khususnya. Tafsir. Oh, pengennya di situ. Berarti habis ini ya mau melamar kerja di luar negeri atau sekaligus melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi S2, S3. Kemarin juga disampaikan ini Pak, beberapa kiai dari Jawa Timur sudah memberikan masukan masalah LPDP yang S2. Nah ini kita pengen juga nanti yang ngambil ya santri-santri, lalu beasiswa yang ke luar negeri. Kamu pengen ke luar negeri dan ngambil juga santri-santri. Ini masukannya bagus sekali dan ya, kamu memang pengen ya melanjutkan internasional bahkan ke dunia barat sana kan. Nanti kamu ambil bukunya satu ya, itu di situ ada kita kemarin membangun masjid sumbangan dari Abu Dhabi, namanya Masjid Sheikh Zayed. Nah di situ ini kan masjidnya sudah terbangun, ini lagi bangun lagi juga sumbangan juga itu rumah sakit. Nanti ada lagi setelah rumah sakit itu Islamic Center. Nah ini nanti kita itu sudah dipesen, nanti akan ada pertukaran takmir masjid, pertukaran gus-gus dan kiai-kiai muda Abu Dhabi. Kemarin kami memang belum membuat perjanjian tertulis,
Tapi biasanya kita pertukaran, dan di sana sudah siap juga untuk memberikan beasiswa juga untuk S2. Di sana itu ada namanya itu MBZ University for Humanities. Jadi di sana ada satu jurusan tuh yang bagus banget itu namanya jurusan toleransi. Soalnya di sana ada menteri toleransi. Nah itu nanti karena masjidnya baru 1 tahun berjalan, nah ini kami nanti ke depan baru mulai memplotting siapa yang bisa berangkat, dan kesempatan itu terbuka lebar banget. Kemarin udah ada beberapa yang tertarik sih. Tapi tadi masukannya saya tampung ya. Terima kasih sekali tadi, yaitu tadi matching antara dunia pesantren dan dunia industri, lalu LPDP yang S2 yang ke luar negeri, lalu ya itu tadi kesempatannya ada satu lagi itu yang dari Masjid Syekh Syahid yang ada di sini. Ya, kira-kira itu ya. Terima kasih. Ada sesuatu dari anak SD yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Ini adik kita dari SD, berikan tepuk tangan yang meriah. Makasih Mas Gibran atas pemberian susunya. Di hari pertama kami ujian, hati senang. Sering-sering kesini ya, dan bawa sus yang banyak. Oh iya, aku punya hadiah. Kita punya hadiah untuk Mas Gibran, mohon diterima ya. Berikan tepuk tangan untuk adik kita yang satu ini. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Gibran Raka Buming Raka. Dapat karangan bunga, bukit bunga dari anak-anak santri SD pesantren Pondok Pesantren Aslikia 2 Tangerang. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah, yang paling meriah dari santri Pondok Pesantren Aslikia 2 Tangerang. Coba yuk kita bilang yuk bareng-bareng, Mas Gibran, I love you gitu ya. Apa sarannya? Oke ya, dari saya ya, Mas Gibran. Tangannya, 1, 2, 3, Mas Gibran. Terima kasih adik-adik santri, mudah-mudahan Mas Gibran bisa silaturahim kembali di Pondok Pesantren. Kata anak kecil ini, Mas Gibran, salam dong buat Pak Prabowo. Mau ngapain? Kamu kalau ketemu Pak Prabowo pengen ngomong apa? Foto. Apa? Terus? Oh enggak.